kemudian kita juga sehat, ilmu yang bermanfaat. Silakan satu anak, Ilmi, silakan untuk membaca. Siap, tapi sebelum belajar dan prakteknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Hari ini apa kabar? Ada yang tidak masuk? Ada. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ini siapa yang tidak masuk? Ya? Chelsea ya. Chelsea kenapa tidak masuk? Izin ya, Chelsea izin. Kemudian yang kedua, Ellen kenapa nggak masuk? Sakit. Kemudian lagi ada Siva kenapa nggak masuk? Tidak ada keterangan ya. Kemudian siapa lagi ada? Ahmad ya. Ahmad kenapa? Tidak ada keterangan. Sama, tidak ada keterangan juga. Baik, terima kasih ya. Untuk belajar hari ini sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan anak-anak semua berdiri ya. Silakan anak-anak semuanya berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Ya baik, silakan untuk kembali. Baik, anak-anak semua masih semangat belajarnya hari ini? Masih. Ya, coba Ibu mau kasih tepuk semangatnya dulu ya. Biar semangat. Kayaknya masih ada yang ngantuk nih ya. Tepuk semangat, masih ingat ya? Bagaimana? 3. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Lebih kencang lagi, masih ada yang ngantuk ya. 1 kali lagi, yuk silakan. Tepuk semangat. Iya, bagus ya. Baik. Sekarang pembelajaran hari ini kita ada 3 tujuan pembelajaran. Apa aja sih hari ini kita belajar apa sih ya? Jadi hari ini kita ada tujuan pembelajaran 3 ya. Yang pertama yaitu siswa mampu. Ya, siswa mampu bekerja sama menjelaskan tentang pengertian kebutuhan manusia dengan benar. Apa sih pengertian kebutuhan manusia ya? Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu mengklasifikasikan atau menjelaskan yaitu jenis-jenis kebutuhan manusia dan alat pengemas kebutuhan manusia dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu siswa mampu ya, siswa mampu
penggal kerja ya KBD. Kemudian kalian silakan berdiskusi ya, berdiskusi tentang materi kebutuhan manusia ya, tentang kebutuhan manusia. Baik, sekarang Ibu ada video pembelajaran terkait dengan kebutuhan manusia. Silakan videonya disimak ya. Jika ada hal yang penting boleh ditulis di buku tulis kalian ya. Jika ada, silakan disimak dulu, diamati video di atas ya. Pak, silakan. Di suatu supermarket ada 5 orang ibu yang akan membeli. Tidak hanya itu saja, itu artinya ada 2 orang ibu yang tidak bisa membeli kebutuhan keluarganya. Belajar IPS dulu. Sekarang kita akan membahas materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana ketersediaan sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan manusia tersebut. Dengan demikian, kelangkaan timbul karena jumlah kebutuhan manusia lebih banyak daripada jumlah alat pemenuhi kebutuhannya. Untuk mendapatkan sumber daya ekonomi yang langka tersebut diperlukan pengorbanan, misalnya waktu, tenaga, dan uang. Lalu, faktor apa saja yang terjadi penyebab kelangkaan? 1. Terbatasnya jumlah sumber daya dan alat pemenuhi kebutuhan. 2. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. 3. Keterbatasan manusia untuk mengelola sumber daya alam. 4. Peningkatan kebutuhan manusia yang melebihi kemampuan penggunaan sarana kebutuhan. Apa saja sumber daya yang langka? 1. Sumber daya alam, yaitu segala kebutuhan yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam jumlahnya terbatas, sehingga dalam pemanfaatannya harus bijak dan tetap dilestarikan agar digunakan. Namun mengakibatkan kelangkaan sumber daya alam serta mengganggu sosial hidup manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi 2 jenis. Sumber daya alam biotik atau hayati berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Kemudian sumber daya alam abiotik atau non-hayati berupa benda mati, contohnya air, tanah, bahan tambang. 2. Sumber daya manusia atau SDM, yaitu sumber daya yang dapat dimanfaatkan dari potensi yang dimiliki manusia, meliputi tenaga fisik, kemampuan berpikir, kemampuan bermimpi, serta kemampuan mengelola dan melestarikan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya manusia berupa secara kuantitas atau dalam jumlah secara fisik, dan kelangkaan secara kualitas dalam bentuk kemampuan berpikir. 3. Sumber daya modal, yaitu semua jenis kekayaan yang digunakan dalam kegiatan produksi yang dapat berupa uang, barang, ataupun kemampuan. Di negara-negara tertentu, kemajuan
proyek pembangunan yang tertunda karena kurangnya modal. Jadi, kelangkaan modal bukan berarti modal yang ada sedikit, melainkan ketidakseimbangan kebutuhan modal dengan jumlah modal yang tersedia. 4. Sumber daya kewirausahaan, yakni sumber daya yang digunakan untuk mengelola sumber daya alam, manusia, dan modal dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu, bagaimana upaya kita untuk mengatasi kelangkaan ini? 1. Meningkatkan sumber daya manusia dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada. 2. Berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya sehingga dapat bertindak secara efektif dan efisien. 3. Memproduksi barang-barang yang baru dengan produksi yang telah ada. 4. Mengganti alat kebutuhan yang jumlahnya sedikit atau harganya mahal. 5. Menyusun skala prioritas kebutuhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, klik tombol like. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Untuk mendapatkan update terbaru dari kami, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye. Baik ya, tadi sudah ditayangkan video pembelajaran yaitu terkait dengan apa? Terkait dengan kelangkaan dan kebutuhan manusia. Dari sini coba siapa mungkin yang bisa atau berani menyimpulkan apa sih artinya dari kelangkaan itu? Coba siapa yang berani menunjukkan? Silakan tunjuk tangan. Yang berani menjelaskan tentang kelangkaan artinya apa? Coba tadi Ibu ada salah satu contoh ya, salah satu contoh gambar ya. Nah silakan dilihat, perhatikan gambar di depan. Ini ada salah satu contoh fenomena sekarang ya. Salah satu fenomena sekarang terjadi apa? Gambar orang sedang apa? Ayo. Sedang antri ya, nanti apa? Antri bensin. Kira-kira kenapa sih kok terjadi seperti ini? Iya, nih silakan yuk. Karena adanya kelangkaan bensin. Ya, karena telah terjadi kelangkaan bensin. Ya, kasih tepuk tangan buat Nadia ya. Kenapa terjadi kelangkaan? Karena tidak ada yang namanya alat pemeras kebutuhannya tidak tercukupi. Ya, contohnya kalau di gambar depan itu ada beberapa orang sedang mengantri bensin. Padahal semuanya orang itu pasti yang namanya butuh bensin. Tapi alat pemeras kebutuhannya tidak ada cuma terbatas. Jadi yang namanya kelangkaan itu artinya keadaan di mana ya, keadaan di mana manusia mau memenuhi kebutuhan tetapi alat pemeras kebutuhannya sifatnya bagaimana terbatas. Ya, itu tadi contoh dari gambar fenomena sekarang yaitu adanya apa? Kelangkaan. Selanjutnya ya, sebelum kita menginjak ke materi ya, sekarang kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Menyanyikan lagu nasional. Tadi belum kan ya? Sudah belum? Sudah. Menyanyikan lagu nasional. Sudah. Belum kan? Sudah pertama ya. Kemudian sekarang yang kedua Ibu menyampaikan tentang nih tujuan. Ya, tujuan.
tujuan pembelajaran hari ini. Tadi udah disampaikan tujuannya? Sudah ya? Jelas. Sekarang yang ketiga ada salah satu contoh gambar. Nih, kenapa sih kok ini ada 2 orang di depan? Apa kira-kira? Kita memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, bekerja. Ya, kenapa orang bekerja? Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Coba di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan nggak sih ya? Yang dimaksud dengan kebutuhan itu apa? Siapa yang tahu artinya dari kebutuhan itu apa? Itu punya gambar contoh kebutuhan. Ya, nih. Ini salah satu contoh gambar kebutuhan siapa? Kalau ada tas, Siswa. kemudian buku, sepatu, kira-kira ini kebutuhan siapa? Siswa atau pelajar. Coba di antara kalian siapa yang berani menjelaskan pengertian dari kebutuhan itu apa sih? Ya, silakan yang berani memberi penjelasan pengertian kebutuhan baik, silakan. Sakti. Kebutuhan itu adalah hal yang harus dipenuhi agar keberlangsungan hidup sehari-hari tidak terganggu. Betul sekali, tepuk tangan. Ya, jadi yang dimaksud dengan kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus segera dipenuhi agar kelangsungan hidup manusia tidak terganggu. Kalian sebagai pelajar banyak kebutuhannya. Ini contoh yang ibu kasih yaitu buku, kemudian tas, ada lagi sepatu. Selain itu ada lagi kebutuhan kalian ketika mulai dari kalian di rumah sampai di sekolah. Misalkan dari mulai bangun tidur sampai dengan nyampe di sekolah, itu kira-kira kebutuhan kalian apa saja? Siapa yang berani menyebutkan? Ya, silakan Sarkowi, apa saja kira-kira kebutuhannya? Air, sabun, sampo, pasta gigi, dan sikat gigi. Nah, itu salah satu contoh kebutuhan kita ketika masih di rumah ya, mau berangkat ke sekolah. Kebutuhannya waktu masih di rumah kita bangun tidur harus mandi dong. Ya kan? Kalau mandi kita menggunakan apa? Air. Selain menggunakan air, kita pasti menggunakan sabun mandi. Kemudian apa lagi? Sampo, apa lagi? Pasta gigi. Dan sikat gigi. Itu kebutuhan kita ya sebelum berangkat sekolah ya. Dari berangkat sekolah sampai di sekolah itu selalu ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Baik, sekarang selanjutnya yang kedua ada pengertiannya ya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang pertanyaan ibu ya, bagaimana ya kalau misalkan kebutuhan kita jika tidak terpenuhi itu kira-kira bagaimana? Kebutuhan harus dipenuhi, tetapi jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, kira-kira ada hal apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mengganggu keberlangsungan hidup. Betul sekali. Jadi kelangsungan hidup kita akan terganggu. Kita mau sekolah, mau mandi, gak ada air, misalkan, ya. Kelangsungan hidup terganggu nggak? Ya. Kita mau
siapa yang tahu? Yo, kebutuhan primer. Ya, silakan. Nek. Ya, makan. Apalagi selain makan? Minum. Apalagi? Tempat tinggal. Baik, ya. Satu lagi tempat tinggal. Kita harus ada makan, minum, tempat tinggal. Ya, itu merupakan salah satu contoh kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Baik, sekarang yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan sekunder. Artinya apa, Bu? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tambahan. Kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya apa? Ayo, siapa yang tahu kebutuhan primer contohnya? Ya, silakan Dino. Lemari, Terus meja belajar. meja belajar, Kipas angin. kipas angin, Kursi. kursi. Ya, betul. Tepuk tangan buat Dino ya. Jadi itu tadi contoh dari kebutuhan primer, ada lemari baju, lemari pakaian, kemudian ada meja buat belajar, kemudian ada kipas angin ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier juga sering disebut dengan kebutuhan apa? Mewah. Mewah, betul, kebutuhan mewah. Coba kalau untuk kebutuhan tersier itu artinya kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan ketika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Ya, contohnya, coba siapa yang bisa kasih tunjuk? Iya, silakan. Mobil, motor, sepeda motor, dan HP. dan handphone itu merupakan salah satu contoh kebutuhan tersier atau sering disebut kebutuhan apa? Kebutuhan mewah. Ya. Selanjutnya, sekarang yang kedua yaitu kebutuhan menurut waktunya. Ya, kebutuhan menurut waktunya terbagi menjadi berapa? Ya, menjadi dua. Satu kebutuhan sekarang. Kemudian yang kedua kebutuhan yang akan datang. Baik, kebutuhan sekarang artinya kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan sekarang, tidak bisa ditunda kembali. Contohnya apa? Coba kebutuhan yang harus segera dipenuhi tidak bisa ditunda lagi, harus dipenuhi sekarang. Contohnya apa? Ayo silakan, contohnya apa? Siapa yang tahu kebutuhan sekarang? Kita sedang sakit nih. Membutuhkan obat. Ya, kita sedang sakit nih. Kira-kira apa tuh yang harus dipenuhi? Obat ketika kita sedang sakit. Kira-kira pemenuhannya harus sekarang apa bisa ditunda lagi? Apalagi selain obat? Makan juga harus dipenuhi sekarang ya. Kalau kita nggak makan, kira-kira apa yang terjadi? Lapar, sakit. Selain makan apalagi? Minum. Ya, minum juga merupakan kebutuhan sekarang. Baik, sekarang yang kedua yaitu kebutuhan yang akan datang. Kalau kebutuhan yang akan datang itu berarti kebutuhan yang apa? Harus disiapkan. Betul sekali, kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan masa yang akan datang. Contohnya apa? Nabung. Apalagi selain nabung? Yo, apalagi selain nabung? Selain nabung, apalagi kebutuhannya bisa berjangka waktu jangka panjang. Selain nabung, apalagi? Investasi. Iya, investasi. Investasinya apa? Banyak investasi ya. Mungkin ada yang investasi berupa beli barang yang bisa dijual jangka waktu lama. Contohnya apa nih yang bisa berjangka waktu lama? Tanah bisa, perhiasan juga bisa, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Kalau kebutuhan menurut sifatnya itu dibedakan menjadi dua macam ya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani artinya yaitu kebutuhan yang pemenuhannya berkaitan dengan jasmani kita, tubuh kita,
Selain berolahraga, banyak loh yang berkaitan dengan jasmani kita. Selain berolahraga, apalagi? Selain berolahraga, apalagi ya? Berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, kemudian apa? Kalau mencari hiburan tuh jasmani apa rohani? Kalau rekreasi? Rohani ya. Kemudian ya kalau yang jasmani selain olahraga apalagi ayo? Contohnya apalagi selain olahraga yang berkaitan dengan fisik kita? Apa? Selain berolahraga? Apa? Mengkonsumsi ya vitamin sudah disampaikan. Jadi untuk pembelajaran hari ini ya kita ada 3 tahapan. Tadi yang pertama yaitu tujuannya ya, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya jelas, siswa harus mampu menjelaskan ya. Menjelaskan apa? Tadi pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian dari kebutuhan. Jelas, kebutuhan artinya adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar kelangsungan hidup manusia tidak terganggu. Kemudian selain pengertian dari kebutuhan, ada juga yaitu jenis-jenis kebutuhan. Contohnya kalau sebagai pelajar itu banyak jenis kebutuhannya. Ada mulai dari buku, kemudian ada juga alat tulis ya, kemudian ada lagi sepatu, kemudian selanjutnya untuk kelompok 5 sudah, 4 sudah, 3 juga sudah ya. Dari pembelajaran hari ini kira-kira menurut kalian bagaimana, senang atau tidak? Senang ya, tetap semangat belajarnya buat pertemuan besok lagi ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri ya, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua dan berkah juga buat kita semuanya, dan kita senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan dari Sakti dipimpin baca doa dulu. Siap, duduk rapi. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini ya. Sampai ketemu lagi besok. Silakan pulang hari ini dengan selamat ya. Jangan lupa besok masuk kembali seperti biasa. Untuk pembelajaran hari ini tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.